Siapa yang merasa menonton video YouTube 10 menit sekarang terasa sulit? Atau duduk diam mengerjakan sesuatu secara konstan itu rasanya berat banget? Atau mendengarkan teman dalam 10 menit bicara atau 15 menit bicara itu rasanya membosankan? Karena jika iya, maka video ini untukmu. Bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Center. Di channel ini saya banyak bicara soal kesehatan jiwa dan trauma. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan di membership, saya juga banyak bicara soal trauma processing therapy, sebuah metode yang saya kembangkan untuk memproses emosi traumatik di dalam memori sehingga memori tidak lagi mengganggu kita dan menghasilkan gejala trauma. Oke, kita kembali. Di video ini saya mau cerita soal fokus yang hilang. Karena itu juga yang saya rasakan sehari-hari. Lagi ngerjain apa, tiba-tiba notifikasi datang, fokusnya terpecah, notifikasi datang, scroll dulu, terpecah lagi, scroll dulu, terus kepikiran, oh iya sih ini nanti gimana, fokusnya terpecah lagi. Biasanya kerjaan utama juga jadi, ini tadi gua ngapain? Ada yang kayak gitu juga? Well, kamu gak sendirian. Karena itu terjadi ternyata di semua orang saat ini. Kita sudah mulai kehilangan banyak kapasitas kita untuk terfokus. Yang menjadi menarik adalah, saya nggak tahu teman-teman tahu ini atau enggak. Ternyata fokus yang menurun ini terjadi bahkan sebelum era internet. Jadi kemampuan fokus manusia itu secara gradual menurun terus. Bahkan sebelum internet ada. Karena kan kadang kita nyalahin sosial media, kadang kita nyalahin internet, which is true. Tapi masalahnya ternyata nggak sesederhana itu. Kalau kita bicara tahun 1950-an atau mundur lagi 1900-an, 1901, mundur lagi 1800-an. Kalau kita mundur terus, kita akan melihat tren bahwa semakin lama berita itu semakin cepat. Sebagai contoh, pada tahun-tahun awal sebelum telegram ada, 1700, 1000, bener kan ya 1700 belum ada kan ya? Saya sampai lupa. Berita itu untuk sampai dari satu kota ke kota yang lain itu butuh berhari-hari. Dan artinya butuh waktu yang sangat panjang untuk satu isu tuh terangkat. Dan artinya nggak bisa banyak isu sekaligus yang terangkat. Karena kan jaraknya terlalu panjang, terlalu sulit. Lalu telegram ada, lalu perputaran informasi cepat, lalu newspaper ada. Sehingga satu hari itu cukup. Sampai newspaper tiba-tiba jadi banyak, sehingga semua berlomba merebut atensi orang pada saat itu. Entah berita politik, entah selebriti, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Fokusnya menyempit. Era internet ada. Misalnya, mulai kita di era 2013 di Twitter. Teman-teman perlu tahu, di era-era awal Twitter di 2013, itu trending topik, misalnya membicarakan sesuatu gitu. Sampai dia turun, itu rata-rata tuh 17,5 jam. Di tahun 2016 alias 3 tahun kemudian, itu berkurang udah jadi 11,6 jam. Penurunannya tuh 6 jam. Goks. Intinya, kecepatan perputaran informasi tuh jadi lebih cepat lagi. Saya nggak tahu 2026 sekarang jadi berapa. Tapi saya bisa bayangin, kayaknya sih nggak nyampe 11 jam. Kayaknya beberapa jam. Turun dengan cepat. Dan ini juga bukan cuma terjadi di Twitter, ini terjadi di Google, ini terjadi di Reddit, ini terjadi di banyak tema. Percakapan itu menjadi semakin singkat dan semakin banyak info dan semakin membingungkan sehingga kita dibombardir oleh banyak informasi. Selain kecepatan informasi, yang kedua kita akan masuk ke culprit yang udah banyak dibahas, yaitu sosial media. Sosial media itu addictive by design. Jadi desainnya memang dibuat untuk kecanduan, bukan dibuat untuk bermain. Bayangin, ada orang-orang duduk di sebuah lab membuat sesuatu yang dengan sengaja membuat orang lain kecanduan. Kira-kira kalau kayak gitu, lu pakai nggak produknya? Pakai sayangnya. Itu kenapa saya sekarang lebih suka kalau di Instagram. Sekarang saya buat tulisan panjang, terus saya selingi dengan reels. Saya buat tulisan panjang, saya selingi dengan reels. Dan saya paling suka bikin konten YouTube. Karena panjang. Minimal saya seminimal mungkin berkontribusi pada penurunan attention span orang. Konsumsi konten-konten pendek tuh selain mengurangi atensi juga mengurangi apa bahasanya? Nuansa dari keberagaman. Kita jadi nggak melihat realita lebih utuh gitu karena cuma sepotong-sepotong. Ada yang berbeda toksik, ada yang berbeda narsis, ada yang berbeda gaslight. Padahal maybe not.
maybe memang beda, maybe memang cara mikirnya beda, maybe memang konsep budayanya beda, terlalu banyak hal di situ. Tapi kalau kita konsumsi konten itu terus, kita akan melihat realita berdasarkan kacamata konten tadi, dan konten-konten macam tadi itu viral. Wow, itu buruk banget efeknya buat society. Itu kenapa saya nggak mau ikut terlalu banyak di sana. But anyway, you get my point. Sosial media dibuat untuk adiksi by design. Ada orang-orang duduk di lab di Stanford pengen bikin kamu kecanduan. Bayangin. So hati-hati dengan itu. Salah satu psikolog yang terkenal yang di Stanford yang ikut serta dalam proyek ini adalah B.F. Skinner. Skinner tuh nama besar teman-teman di penelitian psikologi dan behavioral dan perilaku. Dia tuh awalnya peneliti, bukan awalnya ding, dia suka meneliti hewan. Tikus misalnya. Jadi dia meneliti tikus suruh mencet bel, tikusnya nggak mau, pas dia mencet bel, terus dikasih makan, oh ternyata tikusnya jadi makin mau. Jadi Skinner tuh ngerti banget cara sebuah organisme untuk jadi kecanduan. Untuk melakukan sesuatu yang secara intrinsik sebenarnya nggak ada maknanya. Mencet bel kan buat tikus nggak ada maknanya. Apa gunanya tikus mencet bel? Sama, apa gunanya manusia senang ketika ada tombol likes di fotonya? Apa gunanya? Secara survival tuh apa gunanya kalau threadmu di repost atau tweetmu di retweet? Itu apa gunanya? Facebook postmu di likes? Apa gunanya? Kan nggak ada sebenarnya. Tapi itu yang dikejar. Jumlah follower tuh apa guna? Ya kalau kamu influencer mungkin itu jadi uang, tapi apa gunanya? Kalau kamu bukan influencer tuh apa gunanya? Di situ kita perlu sadar, karena kalau memang nggak ada gunanya, tapi kita mengejar untuk itu. Dan kenapa? Karena desain. Dan satu lagi selain retweet, selain like, selain share, selain post yang memang dengan sengaja dibuat untuk menangkap atensi kita, ada satu lagi yang seru nih. Dulu pada saat era-era internet awal, karena saya tuh tahun 2006 2007 saya baru kenal Facebook. Sebelumnya apa tuh namanya? Friendster gitu-gitu. Yang mana seluruh website sebelum itu yang saya ingat itu ada endingnya. Maksud saya ketika saya nge-scroll website misalnya apa gitu, buat nyari handphone misalnya, ya page-nya ya segitu. Kalau saya mau pindah, saya harus dengan sengaja close atau saya harus dengan sengaja klik next. Ada usaha untuk secara sengaja berpindah ke page lain karena page itu ada batasnya. Si Friendster juga tuh ada tuh, batasnya ada tuh. Aza Raskin adalah salah satu pembuat produk yang membuat page tadi itu nggak ada batasnya, infinity scroll. Jadi kita bisa scroll nggak ada habisnya. Page itu terus bisa ada terus, nggak habis-habis. Raskin ini awalnya menganggap teknologi ini tuh keren. Kayak, wah informasi bisa hadir terus, dia bisa ada terus, keren dong. Kita bisa disuplai oleh informasi yang tidak ada habisnya. Ini problemnya. Raskin kemudian menyesal dengan temuannya sendiri. Raskin yang awalnya menganggap ini keren, kemudian melihat ini sebagai problematik karena dia sendiri pun juga jadi nggak habis-habis kalau lagi scroll. Secara estimasi, Raskin memperkirakan sejak produknya ini launching, sejak yang Infinite ini dipakai di berbagai platform. Coba perhatiin, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, apalagi sih sosial media? Ya gitu deh. Itu semua pakai produk ini. Semua pakai konsep ini. Jadi infinity scroll. Sejak itu ada, Raskin memperkirakan minimal attention yang kita pakai, waktu yang kita pakai itu bertambah 15% untuk ada di sana. Dan ini problemnya. Attention manusia terbatas, waktu manusia terbatas, sehingga penambahan 15% itu huge, signifikan. Dan biasanya kita nggak sadar. Tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah 3 jam. Bayangin 2-3 jam itu, kalau kita pakai olahraga, lu udah keker, nggak bercanda. Bisa kali lu lari maraton kalau udah selama itu latihan. Nangkep maksudnya ya? So Raskin menyesali itu. Dan di Silicon Valley sekarang dia lagi mempertimbangkan untuk membuat platform sosial media baru yang nggak infinity scroll. Bayangin, yang ngebuat menyesal dan pengen undo itu. Gokil. Gokil. Oh iya, satu lagi. Dan teman-teman sadar nggak kalau ini semua yang menjangkit kita? Kita scroll, kita dibombardir informasi lewat notifikasi, lewat chat, lewat endless scroll yang nggak habis-habis. Sadar nggak? Karena kalau sadar, coba teman-teman perhatikan, kamu udah berapa kali nekan tombol skip sambil dengerin video ini? Ayo, berapa kali? Kamu udah berapa kali cek handphonemu yang lain atau ngelakuin aktivitas yang lain sambil dengerin video ini? Ayo, ngaku dulu. Karena jika iya, selamat datang di era distraksi. Dan kita perlu kembali dulu loh untuk terfokus, untuk bisa mindful, untuk bisa hadir. Karena kalau enggak, wow,
kita berada dalam masalah besar. Udah, itu aja. Semoga teman-teman bisa belajar mendengarkan beberapa menit ini dengan hadir, dengan mindful. Dan buat teman-teman yang mau belajar soal trauma, di membership ada lebih banyak bahasan dan strategi praktis untuk pulih dari trauma. Lalu jangan lupa kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik share, komen di kolom komentar, like dulu dong, dan juga subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.